Oke, kembali lagi di channel saya. Mau kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita membahas terkait demo yang katanya cuma di 5 kota di Indonesia, tapi heboh sekali ya, macam semua mahasiswa mengutarakan isi hatinya yang sama, padahal cuma 5 kota saja. Sumatera bersih, Kalimantan tidak ada, Papua apalagi ya. Papua itu tahu betul apa yang dikerjakan oleh TNI. Jadi rakyat Papua dan TNI meminta mahasiswa untuk datang ke Papua biar tahu rasanya menjadi prajurit itu bagaimana ya. Apa yang dinemokan orang itu biar tahu ya kan, apa yang dikerjakan TNI itu biar mereka juga tahu. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Beberapa hari yang lalu ketika demo RUU TNI di Malang ya, dikabarkan 10 orang mahasiswa kehilangan kontak. Iya betul, kabarnya seperti itu ya. Udah gimana nasibnya? Iya. Masih hidup. Iya. Tolong dulu kalau udah dapat kontaknya itu kasih tahu. Iya. Biar kami masyarakat ini jangan negatif thinking. Iya. Nanti dibilang diculik padahal buron. Iya. Ya, mana tahu namanya, mana tahu kan, mana tahu 10 orang itu pelaku utama pembakaran gedung dewan. Betul, bisa aja ya. Iya kan, kita nggak tahu ya. Jadi jujur aja aku bilang ya, demonstrasi itu hanya terjadi di beberapa kota ya. Malang, setelah itu di daerah Surabaya, setelah itu di daerah Jawa Barat, setelah itu Cirebon. Udah selesai. Iya. Di Kalimantan bersih. Iya bersih ya. Sulawesi bersih. Bersih. Sumatera bersih. Iya betul. Di Papua apalagi. Iya. Nggak kedengaran tuh. Iya. Di Sumatera Utara, Kota Medan nggak kedengaran. Iya betul. Inilah yang membuktikan bahwasanya sebetulnya pergerakan mereka itu ada siapa di belakang. Betul. Tidak murni pergerakan seluruhnya. Iya. Pasti Coba, ada yang kalau memang betul-betul pergerakan ya, mahasiswa ya, memprovokasi, yang di-drive ya dengan semangat perjuangan ya, memikirkan rakyat, memikirkan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya, semua bergerak. Betul. Ini kok cuma di 5 kota? Iya. Iya. Aduh, banyak kali gaya kalian mengatasnamakan BEM Nusantara. Yang kalian lakukan pengrusakan. Alah, dan juga dengar kabar katanya terjadi pencarahan ya. Kalian mau demonstrasi atau mau merampok? Iya. Enggak aja orang ini memang. Tahu enggak kalian ya, kalau berbicara tentang RUU TNI ya, salah satu masyarakat yang sangat mengenal bagaimana TNI adalah masyarakat Papua. Betul. Jadi kalau kalian ingin tahu banyak ya apa yang dikerjakan TNI, tanya sama orang Papua. Iya. Jangan tanya sama mahasiswa. Iya. Nggak semua mahasiswa Memang tahu betul ya. aku bilang itu. Kalau mau tahu kita tanya sama teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Papua. Betul. Minimal telepon. Kalau ada ongkos terbang langsung ke Papua. Iya. Jangan tanya mahasiswa. Tersesat kalian nanti tersesat. Iya. Udah lain itu jalan. Orang ini cuma jago komentarnya ini. Betul. Biasalah, kalau sepak bola kan begitu, komentator selalu merasa lebih jago dari pemain. Betul. Bahkan merasa lebih jago dari pelatih. Iya.
Jadi sekarang Opung Parbelak ingin bercerita dulu sama kalian, ya. Ada dua hal. Yang pertama berbicara tentang tugas dan tanggung jawab daripada prajurit, ya baik itu TNI Polri, ya di dalam menjaga keamanan masyarakat dan juga menjaga keutuhan NKRI di tanah Papua. Yang kedua, aku akan berbicara bagaimana kedekatan mereka dengan masyarakat. Kita yang pertama dulu ya. Kalau berbicara tentang menjaga keamanan, itu nggak lepas dari yang namanya KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Ternyata bukan cuma kelompok kriminal bersenjata yang ada di sana, tapi juga ada KKP, kelompok kriminal politik. Kan begitu, ya. Aku kurang paham lah, karena aku kurang detail apa perbedaannya, ya. Jadi, aku sering bertanya-tanya sama mereka, ya. Bang, aku mau nanya dulu nih, kenapa sih KKB itu kok nggak bisa langsung digempur aja, atau misalnya kok nggak selesai-selesai, begitu kan? Ternyata mereka bilang begini, Bang Opung, kalau bicara tentang KKB, ya KKB itu bukan cuma satu kelompok, gitu loh, ya. Jadi KKB itu bukan kelompok besar, bukan. Tapi KKB itu kelompok-kelompok kecil dan mereka punya nama, gitu loh, ya. Yang ini menamai dirinya ini, yang ini menamakan dirinya pasukan ini, yang ini menamakan dirinya pasukan ini gitu. Dan itu ada di hutan, ada di pegunungan, ya, dan juga ada di daerah-daerah lainnya. Dan seringkali mereka berkamuflase, ya, sebagai masyarakat biasa, ya. Jadi aku nanya lagi, memang ada berapa kelompok rupanya di sana, Bang? Aku bilang begitu, ya. Dia mengatakan kalau misalnya kelompok banyak, Bang Opung. Ada 10 nggak? Aku bilang. Jangankan 10, hampir 30 pun juga ada, ya. Loh, jadi sekarang yang suplai mereka siapa? Nah, yang suplai mereka ternyata mereka itu punya donatur, mereka tuh punya sponsor dari negara-negara asing. Makanya mereka dapat selundupan, ya itu biasanya kalau nggak dari laut ya dari darat, kan begitu, ya. Kalau dari darat itu dari PNG, ya Papua Nugini, ya. Jadi ada beberapa negara, nggak perlu kusebutkan negaranya negara mana saja, ya karena ini berbicara apa namanya ya, rahasia intelijen. Sok-sokan Opung inilah. Bukan ya. Ya ini cuman aku nggak mau aja ini nanti jadi hoax, kan begitu. Negaranya ini terangin loh, nanti ada saatnya. Gitu loh. Ya, jadi ada yang memonitor mereka dan juga ada yang mengontrol pergerakan mereka. Jadi mereka itu bukan cuma satu kelompok, ya. Dan juga mereka bukan satu komando gitu. Mungkin ada beberapa kelompok, ya, satu komando, tapi kebanyakan mereka itu beda-beda komando gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan mereka itu kelompok kriminal bersenjata ini sering meneror, ya, meneror warga dan juga tiba-tiba mereka itu menyerang markas, ya, menyerang pos-pos yang ada di sana gitu ya. Jadi ada beberapa daerah yang rawan, ya, beberapa daerah yang rawan itu kalau nggak salah itu di Kabupaten Puncak, Kabupaten Duga, setelah itu Mohoku atau Yakuhomo itu, ya. Setelah itu Pegunungan Bintang dan terakhir itu Intan Jaya. Ini daerah yang paling rawan, ya. Dan biasanya ya selalu ada kontak senjata, ya. Tahun 2023 biar tahu kalian, ya, itu ada sekitar 204 kejadian yang ada di daerah-daerah rawan tersebut. Ya, dan kita bisa lihat bagaimana ya tentara berguguran satu persatu, ya, dari mereka juga berguguran sih, ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwasanya ya menjadi tentara itu enggak gampang. Menjadi tentara itu bukan suka-suka kita milih, ya. Kalau mau masuk, mau enggak. Emangnya wira swasta kan gitu. Ya, salah satunya itu mereka itu harus siap ditempatkan di mana saja, bukan cuma pegawai bengkai gitu atau pegawai leasing. Bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, prajurit pun begitu. Ya, itu biasanya mereka berotasi itu. Jadi seperti tahun ini, ya Kodam Bukit Barisan itu mengirim sekitar 850 prajurit yang akan ditempatkan di seluruh daerah Papua. Kan begitu, ya. Jadi itu semua masing-masing Kodam itu kirim pasukan masing-masing itu, ya. Kodam 1 Bukit Barisan kirim, ya. Kodam 2 Sriwijaya kirim. Kodam 3 Siliwangi kirim.
Kodam 4 Diponegoro kirim. Kodam 5 Brawijaya kirim. Kodam 6 Mula Warman kirim. Seterusnya dan seterusnya. Kok hafal lo, Bung? Udah ku bilang sama kalian, banyak kawanku di dalam. Tahu kalian kenapa banyak kawanku di dalam? Karena cita-citaku nggak kesampaian jadi tentara. Tapi paling nggak aku punya teman dan juga punya seseorang, punya teman-teman yang dibanggakan di tentara. Itu dia. Ya kan, biasa, faktor tinggi badan. Itu dia. Jadi itu bukan perkara gampang loh. Jangan kalian kira kerja TNI duduk-duduk. Makanya bukannya bilang apa, aku benci kali ketika revisi undang-undang TNI itu diprotes. Karena apa? Di dalamnya itu pasal 53 ya, itu berbicara bagaimana perpanjangan masa dinas Tamtama Bintara dari 53 tahun menjadi 55 tahun. Kan begitu, koreksi aku kalau salah. Dan juga begitu juga perwira dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Koreksi kalau aku salah. Apa salahnya rupanya negara memberikan? Kau bilang ini bukan yang terbaik, tapi paling tidak lebih baik dari sebelumnya. Kalau aku bilang ini belum yang terbaik yang diberikan negara kepada tentara, belum ya. Melihat bagaimana pengorbanan mereka, ingat ya, begitu mereka menginjakkan di tanah Papua, itu artinya mereka itu sedang bertaruh hidup atau mati. Jadi kalian harus mengerti itu. Bagai series monang dan gigi. Kok ketularan aku dari konten beri sebelumnya ini. Itu dia. Jadi tidak gampang menjadi tentara ya. Kalian kira gampang-gampang. Makanya aku bilang mahasiswa itu ya, yang kemarin ya aku bilang sama kalian, mahasiswa, tahun kemarin aku masih ingat kalian bunyi tentara, kalian bilang apa? Melanggar HAM, hak asasi manusia. Sekarang begini, datang dulu kau ke sini, ya kan? Datang dulu kau ke sini. Mereka pun juga teman-temanku itu bilang sama Opung Parbelak, Pung, begini aja Pung, coba dulu tukar tempat dulu kami. Biar kami ke kota, mahasiswa itu coba datang dulu ke tanah Papua. Kirim Pung sebanyak-banyaknya. Percayalah, kami akan persenjatai. Ya coba suruh dulu mereka ya ganti posisi, mereka di Papua, kami di kota. Tenang Pung, tenang, kami kasih senjata. Ya kan begitu, 500 orang di Kabupaten Dunga, 500 orang di Kabupaten Puncak, 500 orang lagi ada di Pegunungan Bintang, 500 orang lagi ada di Intan Jaya. Coba kita lihat dulu Pung, mereka masih berani nggak bakar-bakar? Itu dia, makanya aku bilang ya nggak gampang menjadi seorang prajurit. Tahun kemarin begitu ada ketua BEM yang bilang melanggar HAM. Begitu ditantang kau dipanggil ribuan kali sama prajurit yang ada di Papua, nggak nongol kau. Siapa itu ketua BEM, mana itu? Dan juga kemarin itu kalau nggak salah ada salah satu anggota DPR ya yang mengatakan mereka itu adalah gerombolan. Kurang ajar. Tapi sayangnya sekarang anggota DPR itu masuk pula ke barisannya Bapak Prabowo. Kalau masih di sana aku bel-bel habis itu. Tapi karena dia udah masuk ke barisan Bapak Prabowo, agak kurem-rem lah sedikit. Siapa Bung? Kalian tengok aja di Google. Kau jangan bikin penasaran Bung, siapa Bung, biar tahu kami. Ini sebagai informasi aja ya, jangan sakit hati kalian ya, mana tahu dia udah tobat. Inisialnya aja ya. Inisialnya itu Effendi Simbolon. Bung, itu nama lengkap itu. Ya karena aku kasih tahu pun inisialnya pun juga kalian udah tahu kebanyakan.
Itu makanya nggak ada penghargaan sedikit pun kepada prajurit. Begitu ditantang pindah tempat, ya kalian datang ke Papua, kami ke kota, nggak ada tangkapan. Itu dia, ya makanya aku bilang kemarin sampai ada ya seorang prajurit yang 2 tahun lagi akan purna tugas, tahu kalian sampai menangis cerita lewat telepon dengan Opung Parbella, sedih gitu loh. Dan aku tanya sama abang ini ya, aku nggak perlu sebutkan nama yang udah aku bilang kan, bang, aku mau nanya bang, abang tugas di sana dari tahun berapa? Aku tugas di sini dari tahun 2003, Pung. 2003 itu artinya udah 22 tahun bang. Aku bilang begitu. Ya iyalah semenjak menikah lah katanya gitu. Jadi kapan terakhir pulang? Nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Jadi bagaimana kalau ketemu keluarga? Iya keluarga yang suruh datang ke sini. Bayangkan Opung lah. Bagaimana beratnya aku bayar ongkos mereka itu kalau aku rindu sama mereka. Aduh, merinding aku ya. Jadi kalau aku tempatkan posisiku di posisi mereka, mungkin aku nggak bakalan sanggup. Betul, nggak bakalan sanggup. Gitu ya. Jadi itu berbicara bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka ya dalam menjaga keamanan di sana. Kita bisa melihat ya. Kurasa sudah ratusan bahkan ribuan kita bisa melihat bagaimana ya terjadi kontak senjata antara TNI dengan KKB. Banyak beredar di TikTok banyak. Dan aku kadang-kadang ngerasa ngerasa bahwasanya ternyata yang kulakukan selama ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dilakukan mereka. Betul. Mereka adalah garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. Kita lihat ya bagaimana mereka akrab ya dengan suara tembakan, mereka akrab dengan suara jeritan, mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ya teman mereka harus gugur di medan pertempuran. Itu dia, mereka nggak menangis, ya mereka tahu bahwa itu adalah resiko di dalam mempertahankan harga diri NKRI kan begitu. Ini mahasiswa baru dipintung kepalanya begini aja nangis. Sebarkan di media. Saya baru masuk situ, kepala saya udah diketok pakai pentungan. Sungguh anarkis ini semuanya ini. Polisi nggak bisa dipercaya, TNI nggak bisa dipercaya. Kau sendiri yang salah, kenapa gak pakai helm? Pakai helm kan kau aman. Mana tahu orang itu mau pakai helm mau gak pakai helm. Yang penting dijaga keamanan. Kayak model kalian memang harus dilibasnya kalian. Ini model-model cengeng kayak gitu. Coba dulu kirim ke Papua. Jangankan dengar suara tembakan, suara petasan aja pun juga ngibrit orang ini. Sok-sok berani, baru pegang bom molotov aja udah bangga. Iya kan? Yang di Jawa Barat itu baru pegang bom molotov, ya di Malang pun begitu juga, udah bangga tuh. Coba dulu bawa bom molotovmu itu ke Papua. Nggak laku. Itu dia, kita bisa melihat bagaimana ya pengorbanan ya prajurit yang ada di sana. Mereka berkorban waktu, seringkali mereka itu tidur di dalam kegelisahan. Oleh karena apa? Karena mereka harus berjaga-jaga kapan serangan datang, kan begitu ya. Dan juga kita seperti yang tadi itu, banyak dari mereka itu menyaksikan bagaimana mereka itu nggak bisa pulang ya. Ada bapak yang sudah purna tugas itu 4 tahun sama sekali nggak pulang kampung, nggak pulang dia. Jujur pak, nggak pulang katanya begitu kan. Makanya aku bilang, jadi bukan hanya jiwa raga mereka yang dipertaruhkan, tapi batin mereka pun juga dipertaruhkan. Ya, mereka itu tahu enggak kalian, negara nomor 1, keluarga itu nomor 2. Nomor 2.
Itu makanya mahasiswa masih minta begini sama mamanya. Boro-boro korban untuk negara masih begini. Sosok protes kok masalah rencana apa revisi undang-undang TNI. Lapet. Kalah apa? Ya kan? Itu dia. Inilah dia. Orang-orang apa mahasiswa-mahasiswa yang kena doktrin. Doktrin siapa pun udah tahu lah kalian doktrin siapa yang mereka terima yang sehingga otak mereka rusak. Sebutkan inisialnya lagi, Bung. Sebutkan inisialnya lagi, Bung. Kalau itu nggak usah perlu kusebutkan. Udah tahu kalian itu siapa. Sehingga mereka mempunyai apa namanya daya berontak seperti itu. Ya itu berbicara bagaimana bapak-bapak di TNI prajurit ya menjaga keamanan ya. Sekarang kita berbicara mengenai kedekatan mereka. Tahu enggak kalian ya? Mereka itu bisa dikatakan ketika berdampingan dengan masyarakat, mereka itu anggap saudara. Saudara. Aku seringkali melihat ya, baik itu di media sosial ya ataupun dengar testimoni dari mereka ya, bagaimana mereka itu menganggap orang tua di sana sebagai orang tua mereka, anak di sana anak mereka, ya kan, saudara di sana saudara mereka. Ya tapi kalau istri di sana enggak istri mereka juga, enggak lah, enggak boleh gitu Anak orang dianggap anak sendiri boleh, mama orang dianggap mama sendiri boleh, papa orang dianggap papa sendiri boleh. Tapi kalau istri orang dianggap istri sendiri nggak boleh. Dan maaf dan bercanda dan ya harus kayak gitu biar jangan ngantuk kita dan ya kan. Jadi bisa kita lihat bagaimana kedekatan mereka. Dan seringkali tahu enggak kalian ya, seringkali ini ketika mereka ya sedang ada di pos, bapak-bapak prajurit ini ya, seringkali tuh mama-mama sama bapak-bapak tuh bawa buah, bawa sayur, bawa hasil ternak seperti ayam, bebek, mereka tukar tuh sama beras. Kalau kau penasaran kau bisa lihat itu di TikTok ya. Jadi kalau kau lihat di TikTok tuh mereka tukar dengan beras, dengan mie instan ya, dengan makanan lainnya, kebutuhan pokok lainnya. Kan begitu. Ada juga yang tukar dengan rokok. Tapi yang luar biasanya sebagian besar dari mereka enggak terima buah-buah dan sayuran itu. Udah, mama ini kau boleh bawa pulang sudah. Ini untuk anak saja ini. Mama, anak tidak perlu ini. Mama bawa saja pulang ke rumah. Di sini masih banyak. Pak, saya pulang dulu ya. Bapak saya pulang ya. Nanti saya kesini lagi nanti. Kembali ke saya ikut. Bapak mau ikut? Ya. Aduh, tidak bisa Bapak, karena saya sudah tidak kembali lagi toh. Maka lihat Ya. tetap hati ya perlu. Iya ya. Habis sembahyang? Mau berangkat ini? Iya, saya mau balik. Hah? Saya mau balik. Saya mau pamit ya. Mau sekarang? Iya. Enggak ada yang bukan ini sih. Nah, saya balik ya. Sekarang Iya, sekarang saya mau pulang. Setengah jam lagi saya sudah balik. Saya pulang nenek ya. Nah, siap-siap ya. Hari bukan Iya, sembahyang enggak apa-apa, mandi. iya. Bukan di situ. Iya, iya. Saya pamit ya nenek. Saya mau pulang ke Makassar ya. Saya mau kembali. Nanti ada penggantinya lagi. Kemarin di iya. mana kau tidur? Iya. Nanti ada pengganti saya di sini nenek ya. Siap-siap ya. Iya. Kapan saya? Sampai jumpa ya Rambo di lain waktu. Rambo. Semangat semuanya. Alfeus. Alfeus. Bapak di sini. Nanti saya teleponnya pulang di Makassar. Aku hati-hati ya. Hati. Oke. Yo. Yo. Minta tolong. Tahan mobil depan. Minta
nanti abang-abang tahankan mobil depan pada pulang. Tahankan mobil di depan. Tahankan nanti kalau sudah mau pulang. Ada Cending, Om Agnes, Maria, Pepa. Oke, Pak Khalid. Ada. Ini luar biasa nih Sapu, banyak saudara di daerah Papua tuh jadi satu seringkali terpengaruh dengan logat-logat Papua. Saya senang sekali dengan Papua ya. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Walau nanti langit terbelah, aku Papua. Iya, jadi salah satu mimpi Opung Parbelak tuh saya kepingin sekali pergi ke Papua tuh. Ya ketemu langsung dengan teman-teman yang ada di Papua. Ada sih ketemu beberapa orang ya kan, tapi kan lebih enak kalau misalnya kita ke sana. Aku kepingin sekali dipanggil, "Hei anak, kau sini dulu." Mama, apa kabar mama? Puji Tuhan anak, Tuhan berkati, bagaimana kabar? Terima kasih mama, ada yang perlu dibantu? Anak, saya minta dulu kopu uang itu sekitar 10.000. Mau beli apa mama? Mama mau beli tusuk gigi. Untuk apa itu tusuk gigi mama? Anak kok kirim tadi banyak daging, ada sekitar 2 kilo. Itu mama masak tuh enak sekali, luar biasa. Terima kasih anak. Sekarang mama butuh uang 10.000 untuk beli tusuk gigi. Kau pu uang kak? Oh sabar mama, tenang mama. Saya bukan cuma punya tusuk gigi, tapi saya juga pu rokok ini. Itu dia. Opung Parbelak, kau sebetulnya orang apa sih? Opung Parbelak orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Papua, orang mana sih? Nusantara, geng, Nusantara. Ya, jadi saya mau bilang nih sama kawan-kawan semua nih, ya, kau harus datang ke Papua. Untuk mahasiswa nih kau semua tuh kalau bisa kau datang langsung terbang ke Papua. Kalau masalah ongkos tuh gak usah pikir ya. Terus usah pikir, kau tinggal minta sama kau pu mama tuh. Mama, bapak, minta dulu uang ongkos ke Papua sama buktikan bahwa saja TNI di sana dengan masyarakat di sana hidup berdampingan. Maka kopu mata itu bisa melek, bisa terbuka bahwasanya ternyata yang kau bikin tuh selama ini di kota tuh demonstrasi tuh gagal total, gugur sudah karena apa? Ternyata kau menyesal, ya, sudah membuli, sudah menghina bapak-bapak di TNI. Itu dia, ya. Jadi aku akan tampilkan ya beberapa video ya bagaimana masyarakat di sana, termasuk juga ketua-ketua adatnya, itu sangat mendukung
rencana revisi undang-undang TNI ya. Di saat mahasiswa di sana dengan bodohnya memprotes di Papua ya, dengan bijaksananya para tetua adat, masyarakat, bapak pendeta di sana mengatakan bahwasanya kami semua mendukung revisi undang-undang TNI. Mari kita saksikan. Saya Martin R. Mitoga ICP, Kepala Distrik Inanwata, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Saya bersama 9 kepala kampung, 5 tokoh tingkat distrik, dan seluruh warga masyarakat Distrik Inanwata mendukung Undang-Undang TNI yang disahkan oleh pemerintah pusat. Karena kehadiran TNI bersama kami terlebih khusus di Distrik Inanwata sangat baik karena berkaitan dengan pembangunan baik itu pemerintah tetapi juga gereja. Bersama TNI, rakyat kuat. Kami Gembala dan Jemaat GSJA Raja Damai Kota Waisai Raja Ampat mendukung sepenuhnya atas hasil keputusan revisi Undang-Undang TNI. Kami berdoa biar TNI terus menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Nama Hermanus Teja, Wakil Dewan Adat Suku Teh dan Kepala Suku Teh. Bersama Kepala Suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, bersinergi menyikapi dengan disahkannya RUU TNI. Kami sangat mendukung karena kehadiran TNI di tengah masyarakat sangat bersinergi dan membantu kesulitan rakyat di segala bidang pembangunan. Bersama TNI, rakyat kuat. TNI, jaya. Saya, nama Icak Narakopo, mendukung penuh atas disahkannya rencana Undang-Undang TNI bersama rakyat. TNI kuat. Oke, selamat siang. Nama saya Julius Mirino, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Karun Tambrau. Saya melihat persiapan DPR RI dan pemerintah pusat untuk mengesahkan rancangan undang-undang TNI yang baru. Saya selaku ketua tim yang mewakili 4 suku besar di Kabupaten Tambrau sangat mendukung pengesahan undang-undang tersebut karena ada untung demi menyelamatkan bangsa dan negara ini, dan yang kedua, TNI harus berjalan bersama-sama dengan rakyat. Itulah pentingnya pengesahan undang-undang TNI sehingga menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Lukiana Luksenderati selaku tokoh masyarakat Inanwatan mendukung RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI dan menolak aksi demo dan tuntutan dari kelompok mahasiswa. Bersama TNI kita kuat. Udah kalian lihat kan bagaimana masyarakat mendukung penuh revisi Undang-Undang TNI. Kenapa bisa seperti itu derasnya dukungan masyarakat? Karena masyarakat di sana, saudara-saudara di sana tahu bagaimana TNI, bagaimana prajurit, bagaimana kepolisian memang betul-betul bekerja melayani mereka, menjaga mereka, membimbing mereka dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian, dan segala macam. Itu loh, ini kalian sosok protes, kalian nggak tahu apa-apa kalian tentang bagaimana perjuangan prajurit bukan hanya di Papua, mungkin juga di Aceh dan mungkin juga di tempat lain. Ya, sosok kalian apa?
Ya, udah aku bilang sama kalian, ya kan? Entahnya kalian dulu sakit hati karena nggak bisa masuk tentara. Aku jujur saja aku bilang, aku sakit hati nggak bisa masuk tentara, tapi sakit hati sama tinggi badanku. Kalau masalah otak jangan ditanya. SD, SMP, SMA juara umum terus. Jalan-jalan kalian ke sekolah, aku tanya kalian, ya tanya kalian. Opung Parbelak, oh nggak Opung Parbelak nama aslinya. Kalian tanya, Yohanes Livingstone di sini kemarin juara berapa sih? Juara umum terus. Cuma nasibku aja tinggi badan segini. Nah, kalian sakit hati kayak gitu cara kalian mengekspresikan sakit hati kalian. Bodoh namanya itu. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi aku harapkan dari kalian semuanya, kita semuanya ya, jangan pernah, udah stop lah. Masalah protes revisi undang-undang TNI stop ya. Jangan kalian politisir ke arah yang apa namanya yang enggak ya. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.